ambil sama Beletron dan second picknya untuk GPX. Kita akan lihat apakah ada perubahan ketika mereka bertukar posisi dari draftnya. First ban, apa yang akan di ban dari teman-teman Beletron? Masih sama guys kira-kira? Ya, apakah Pakito bakal lepas ke arah Paladin ataukah akan di ban sama teman-teman dari GPX? Masih belum tahu. Ini dipikirkan matang-matang banget karena bisa kita bilang tadi juga berulang kali kita sempat singgung kalau Beletron juga tadi gak semudah itu teman dari GPX. Walaupun kita bisa bilang di early game Beletron ini benar-benar high pressure banget ke GPX. Tapi di late game ya GPX bisa buat tahan beberapa kali Beletron sehingga butuh 3 Lord sebenarnya untuk bisa menutup gamenya. Jadi dari Valanir dan juga kawan-kawan mungkin harus lebih respect lagi dan berhati-hati di game kedua kali ini agar seenggaknya bisa menangkan poin penuh. Tapi balik lagi GPX sudah belajar dari game pertama ya, harusnya mereka bisa memberikan performa yang lebih maksimal lagi di game kedua kali. Kemudian ada Popeus dan Pakito akan dibiarin lepas. Dua fighter yang bisa dibilang lagi happening emang dari dua-duanya. Dua fighter yang cukup tangguh, yang bisa sustain juga, yang punya CC dari Pakito. Kalau dari Poveus dia punya absorb yang banyak, langsung di ban aja keduanya. Gak mau sampai ada Poveus atau Pakito menyusul, bakal nge-ban Selena kah? Atau dia bakal nge-ban Eve mungkin? Barat sih, Barat atau enggak ya? Barat. Biasanya sih kalau Barat second, karena yang firstnya berani. Your team is banning. Esmeralda langsung di ban. Tidak ada Esmeralda berarti tidak ada lagi fighter-fighter yang bisa sustain lama. Tersisa Uranus. Ruby balik. Ruby, Uranus, kalau fighter keras semua. Ruby, Uranus, atau lapu-lapu itu bisa. Matilda kah? Bakal di ban. Jadi ban kedua mungkin. Oke. Yes, Matilda. Matilda Your langsung saya team di is ban, banning. dibiarin main ya di gamenya BTR sama GPX kali ini. Oke, masih ada berarti Barat, Jauhead, Lunox, Gift, ada Parche juga yang bisa menjadi pilihan band Xbox nih ya, tapi nggak di ban, nggak di pick. Yes. Mungkin TV menjadi salah satu band yang cukup oke sih. Karena ya jujur aja tadi GV-nya bener-bener nyusahin banget dengan reward manipulation-nya. Apalagi ketika di cancel malah delay jadi cepet gitu kan. Malah ada terus tadi, seakan-akan ada terus. Ya betul sekali, dan dari bagus banget, lucu sih sebenarnya tadi dari Cininya buka feeder extract pasti dibales sama reward manipulation. Terus Jauhead. undulnya Your buka reward team manipulation is dibales banning. lagi sama feeder extract. Tapi ada Jauhead kali ini yang sudah di ban oleh teman-teman dari Beletron. Mereka selalu mati hero-hero yang ofensif ya, yang punya CC cukup banyak dan bisa bermain secara ofensif. Kalau kita lihat ada Popeus dan juga Jauhead kayak ini yang sudah di ban oleh Beletron era, dan kita akan bergerak ke ban 3 dari GPX. Oke, last band Selena kah? Hayabusa. Hayabusa bisa. Kalau mau ngambil dari mid-nya mungkin antara Gift atau Felix. Kalau dari assassin ya Hayabusa juga cukup berbahaya dan bisa banget untuk di ban juga, atau mau di gamblingin kita nggak tahu. Mereka mau buka semua kali ya dari GPX biar sama-sama dapat power pick gitu. Tapi 4 detik lagi. Oke, Hayabusa menjadi pilihan band untuk Your teman-teman dari team is GPX. Wedis sekali. Ada Selena, masih ada Eve juga, atau Barat juga masih open. Apa yang bakal diambil dari Beletron? Kalau dia mau ngambil frontliner ya udah pasti Barat sih paling enak. Barat sih harusnya bisa lebih enak kalau misalnya mau dipakai jungle sama seorang rival. Tapi mungkin first picknya masih belum dipikirkan shadow pick kali ini dari Beletron, karena masih memikirkan dengan sangat matang. Kira-kira mau first pick apa? Karena gini ya, kalau lihat dari bandnya ini jadi banyak banget hero yang terbuka. Jadi satu pick dari Beletron ini menentukan banget ke depannya bakal kayak gimana. Mereka cuma dapat 1, sedangkan nanti dari teman-teman GPX dapat 2 gitu. Oke, kalau dilihat dari mid lane-nya masih ada 2 dan wow, Your ding team first is pick picking. langsung diamankan untuk Beletron. Kalau untuk supportnya masih ada 2, jadi masih ada Eve, ada 3 bahkan Eve, Parche, ada Selena. Jungle Jadi juga masih bisa. dari BTR nggak usah buru-buru ngambil support sih, bakal kedapetan tetap. Jadi nggak usah buru-buru aja. Oke, dan tapi menarik, Link first pick Yes. di antara semua hero yang masih terbuka ya. Ada Xbox, Barat gitu kan, masih ada juga Benedetta mungkin, lapu-lapu, atau ya kita lihat ke arah Kopal Kupa juga masih terbuka. Tapi ternyata teman-teman dari BTR lebih memilih untuk langsung aja ngepick ini Saber? apa namanya, Link. Kemudian apakah sabar? Oh enggak, masih percaya. Rafa Barat, oke. Wah ini sih ngeri bos.
Ini combo yang berbahaya ini, Your Barat team is yang picking. ditempel sama Rafaela. Dimana Barat saja nggak usah ditempel udah keras gitu kan. Ditambah Rafaela ini punya heal yang nambahin lari juga. Ini benar-benar efektif banget. Dapat heal, tambahan movement speed. Ya, jadi makin sustain dari seorang Barat itu sendiri. Oke, di sini Sky akan menggunakan Barat jungle mungkin yang mana Barat jungle itu cukup efektif digunakan dan sakit juga, nggak cuma ngebadarin aja tapi sakit juga penggunaan Barat jungle. Lanjut, bakalan ngepick support kah? Selena mungkin buat cepetin buffnya Link bisa, untuk jagain tengah juga bisa, tapi ya damage-nya memang nggak terlalu besar. Dan kali ini Parsha kembali digunakan oleh Chibi. Sementara menyusul ada export juga yang diambil untuk menjadi fighter di X-Villain harusnya. Yes, betul sekali dengan last season itu dari seorang export ini bisa ngebantu banget ke area backline teman-teman dari GPX Ladies dan Cini. Sekarang Cini udah kelihatan bakal pakai Parsha lagi. Harusnya mungkin teman-teman dari GPX udah antisipasi dengan adanya Parsha nih. Hero apa kira-kira yang cocok buat dipakai untuk men-shutdown seorang Cini biar nggak kayak game pertama gitu. Tapi dia harus pilih hero yang mandiri juga sih, karena Rafael ini kemungkinan bakal banyak main ke god lane. Jadi tengahnya ini bisa jadi tinggal terus. Jadi paling nggak ketika dia pick harus ambil satu hero mandiri dan Selena kah? Wah, Bakal nice diamankan? pick sih kalau mereka pilih Serena. Ruby, oke. Your Langsung team ambil is satu fighter banning. yang punya durability tinggi juga. Yes. Masuk di fase ban 4 dan 5, apa yang akan di-ban teman-teman dari GPX? Kalau melihat dari hero-nya Beletron, sudah ada Link, Parsha, dan Export, boleh banget untuk nge-ban satu roamernya mungkin dari tanknya atau Martis yang cukup nyusahin tadi. Kalau ada Dinonya susah makan Martis. Betul juga, dan masih bingung ini mereka belum ada support ya. Tadi juga sempat ada shadow pick itu Selena, gue khawatir takutnya di ban aja sih sama teman-teman Bellator Merah karena tadi ada shadow pick Selena, jadi kayak yaudah kita ban Selena. Ya, Selena dan Eevee bisa banget nih dua hero. Tapi kalau Eevee dimasukin Link PR juga sih sebenarnya. Dan Popol Kupa Your ternyata team yang is lebih milih untuk banning. di-ban menjadi ban keempat juga untuk GPX karena melihat belum ada asuransi late game di mana gold lane-nya belum terisi. Ya betul sekali, dan kita bergerak ke arah ban dari teman-teman Bellator Merah. Bagus banget dari Popol Kupa yang kita lihat jarang dari tadi ya di pick ataupun di ban dari Popol Kupa itu. Tapi kali ini di game Bellator dan juga GPX, Popol Kupa udah di ban dimana dengan building trapnya dan ada bantuan dari Kupa juga, jadi bermaaf ya saya kalau ada Popol Kupa ya karena ada Kupa untuk menggunakan bidetnya. Tapi kali ini dari Vivian masih bingung kira-kira mau nge-ban apa. Among the Yes. planes, your team is banning. Ini masih ada Chang'e, Lunox, Selena, masih bisa banget sebenarnya, banyak banget pilihan mid support. Tinggal eksekusi nanti bagaimana, tapi gue sih lebih prefer dari Selena ya. Ketika dari seorang Cini-nya lagi buka Vader Ice Strike, bisa dikasih lele gitu kan sama seorang Selena, dan itu bisa cukup membantu untuk memberikan impact ke arah timnya. Oke, dan kita bakal lihat nih untuk last ban-nya apakah hero yang akan di-ban antara asuransi gold-nya lagi atau roamer-nya. Martis agak fair. Martis tadi gitu kan kayak Ya Martisnya sakit. nyusahin banget karena bahkan kita lihat Vivian tadi pas seorang Gundul buka reload manipulation dia lompat gitu kan masuk ke dalam langsung memberikan pressure ke arah seorang Gundul, tapi ada Elise Your team is yang di-ban banning. kali ini. Mereka tadi pakai Elise ya, yang mereka Elise mereka, tapi mereka yang mid. Karena memang dia mau nge-ban gold lane aja ini. Kayak Popol Kupa, Elise, dua hero yang sekarang lagi enak banget di gold lane si Popol. Ya dia kurang lebih jadi raja di gold lane lah, karena di awal nggak bisa di zoning dia, apalagi 1 lawan 1. Kupanya ini benar-benar sakit banget dan dia menjadi apa ya, mesin penghancur turret juga. Maju turret juga. Oke, kita bergerak ke band terakhir dari Bellator. Kira-kira bakalan nge-ban apa? Last ban, Last band ini belum ada damage satu-satunya damage. Chang'e mungkin. Chang'e bisa. Yes, Magic damage-nya karena yang kita lihat Dino, Rafa, Ruby, belum ada magical damage. Kalau misalkan fit semua kayak satu item antivirus ini benar-benar bisa ganggu semua hero gitu kan. Jadi nggak terlalu bagus juga kalau nggak seimbang. Let's see, pick keempat apa yang bakal diambil dari teman-teman GPX? Selena kalau nggak Lunox sih. Lunox oke, bisa untuk target ke belakang juga dan nggak mudah di kill sama linknya. Atau kalau mau asuransi late game, sampingnya dia Bokini. Aja sih ini. Kaja, Kalau di aja. magical damage untuk nangkep link juga. It's okay, Kaja oke.
Kaja oke banget untuk nutupin magical damage dan dia punya target lock yang bagus banget untuk ngambil link. Coba lihat siapa yang akan diambil. Dex. Dan Kaja, yes, Kajanya dikonfirm. Your team is picking. Cuman Kajanya masih belum tahu sih mau ditaruh di mana. Bisa ditaruh di mid, bisa ditaruh di gold lane juga, atau di XP lane pun masih bisa sih. Cuman memang itemnya bakal jadi lama. Oke, dan kali ini kita bergerak ke arah Vivian dan Chell. Berarti mereka belum ada roamer dan satu setan lagi ya dari Bellatrix Hera. Masih ada Kufra, mungkin bisa di pick atau mau ke arah Baxia untuk roamer juga nggak masalah. Bisa banget, atau mungkin Vivian mau pakai Johnson lagi, boleh. Martis, ya masih open lagi Martisnya. Cukup enak sih. Tadi pergerakan Martisnya dari game pertamanya sih oke. Tapi kita nggak tahu kan ketika di game 2 apakah masih tetap oke atau malah dari game X sudah nemuin counternya. Kita bakal lihat. Martis tetap diambil kan lapu-lapu. Oke, Martis diambil dan lapu-lapu juga diambil. Your team Okay. is picking. Berarti memang asuransi late game-nya cuma di tangan Link sama Parsia nih. Link Yang sama semakin late game Pas. semakin berbahaya. Betul, tapi jangan khawatir. Masih ada X-Ball dan nanti Sanity-nya bisa membalikan keadaan dengan sangat cepat. Apalagi dari Fire Missile-nya seorang X-Ball ini bisa lebih aman sebenarnya buat dia jaga lane dia. Last pick dari GPX. Apa yang bakal diambil? Satu asuransi mungkin atau magical damage tambahan yang bisa nge-follow up ketika kajanya nanti di penjudgment. MM ya kali ini gak di-ban dan gak di-pick ya. Roger, Ranger, Cloud, dan juga ISS terbuka sebenarnya kalau misalnya mau diamankan Nathan magical damage. Oke sih, Nathan bisa sih. Nathan kalau enggak Kimi tadi kepikiran. Cuman ya intinya main marksman apapun hati-hati sama Link dan Parsia. Parsia punya range yang jauh banget, sementara Link punya mobilitas yang bisa langsung nge-flank ke belakang. Dua hero ini memang dua hero yang bisa untuk matiin pergerakan marksman, tapi tetap masih bisa tergantung dengan positioning dan teman-temannya lagi. Betul sekali, dan ini dia draft pick yang masing-masing menurut gue cukup kuat dari masing-masing tim. Dan ada Nathan, juga ada Sky. Penggunaan barat jungle ini bakalan jadi cukup alot tim aja dengan bantuan Rafaela. Ingat, penambahan heal dan movement speed itu jadi penting banget buat orang barat itu sendiri. Yang mana kita tahu yang barat kan T-Rex agak lelet jalannya sebenarnya ya, kita bisa bilang komunitasnya cukup lelet. Tapi dengan ada bantuan Rafaela mungkin bakalan jadi lebih cepat lagi dan bakal lebih sustain lagi di arah team fight-nya. Dan ini dia komposisi dari Bellatrix Hera dan juga GPX Lady. So, kita akan masuk ke game kedua atau game terakhir hari ini. Jadi berikan dukungan kalian, udah banyak lope-lope di kolom komentar. Yuk diramaikan lagi ini pertandingan antara Bellatrix Hera versus GPX Ladies Best of 2 Series game kedua. Yes, 1-0 skornya berhasil digolin sama Bellatrix, tapi kali ini game kedua bakal jadi seri atau dimenangkan sama Bellatrix. Kita akan lihat. Sementara kita lihat di mid lane sudah ada Vivian bersama dengan Cini yang langsung ambil satu bus aja di secure. Kalau nggak boleh terlalu bandel juga karena poking damage-nya cukup lumayan. Kajanya taruh di mid. Oke, Nathan Ele. Oke, Nathan Ele. Oke, ini Pundul pakai Kaja di arah mid ketemu sama seorang Cini. Bisa nyicil Cini lah ya, lumayan. Dari Earl juga kali ini jangan terlalu bandel, bener banget tadi kata Lin dimana. Oh ini si Vivian sih galak banget. Oke, setelah itu Wonder coba diambil tapi udah ada Pipal datang nyolong, kali datang satu nyolong tuh Wondernya diambil gitu kan sama Pipal. Akal banget. Tapi lihat di arah top lane Chell dan juga Nera ini sih bakalan sulit untuk Chell ya. Dia nggak bisa terlalu maju, at least dia bisa clearing wave aja sih di area turret ya. Ya dia tinggal nunggu momennya di level 4. Ketika udah level 4 dia bisa lebih galak lagi. Namun kali ini Earl main setengah map, dia benar-benar ngezoning dari posisi Vivian. Gak boleh sampai kehilangan info di mana Vivian berada. Dia benar-benar ditempelin terus, paling enggak Viviannya tinggal ngerusuhin di laning lain. Gak apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain juga, nggak masalah. Yang penting Viviannya juga sama, nggak ngapa-ngapain. Kita akan lihat. Sementara kalau di bottom lane Cincau berhadapan dengan Palanir. Ya, betul sekali. Ya, Dibakar-bakar sama Palanir dengan Fire Missile tapi berhasil untuk selamat ke area turret. Dan sementara itu dia terus welcome, tak bisa menelanjang aku Tempest of Blade. Coba digunakan kain oleh seorang Pipal tapi udah cukup low dari seorang Pipal yang harus mundur. Nera juga sekarang bertemu dengan seorang Chell. Kali ini apakah bakal dimajuin? Iya, Sky balik lagi ke belakang tapi First Blood berhasil dapatkan seorang Lapu-Lapu. Nathan berhasil menjadi makanan pembuka buat teman-teman dari Bellatrix Hera. Oke, First Blood berhasil diamankan, dimana korbannya adalah Ele.
Sementara kalau kita lihat di bottom lane sebenarnya ini bukan landing yang aman buat Cincau sih. Yap. Dimana Fire Missile ini benar-benar bisa ngezoning dia dan kali ini rotasi dari teman-teman GPX sudah mulai kelihatan. Coba untuk mengamankan Turtle pertama dengan itu yang full stack, kondisinya udah oke banget. Vivian yang ada di depan coba untuk mencari informasi dan berhasil diamankan. Sudah ada Lasik tadi barusan mencoba untuk mencuri namun kali ini udah pada low. Harus mundur juga, arahnya tumbang. Sementara di belakang sudah ada Chell dengan lapu-lapu yang mengamuk berhasil mendapatkan double kill. Next target Cincau masih coba untuk dikejar lagi, kali ini dicoba di backup dari Pundul dan udah pada low semua dan harus mundur semuanya. Yes, somehow kita lihat Jera top lane Nera mencuri-curi turret yang ada karena terlalu Gersi. jauh. Jauh banget dari seorang Nera. Dia terlalu jauh juga ya buat untuk backup teman-teman yang ada di bawah. Jadi ya udah dia cari peluang lainnya. Oke, ini benar-benar keuntungan sih untuk teman-teman dari GPX yang dimana awalnya dia ketika tertinggal gold, kali ini bisa lumayan dikejar dengan dia dapetin turtle, dia dapetin gold shield di top lane. Goldnya ini benar-benar nanjak walaupun masih tetap kalah sekitar 500 gold doang. Ini bukan gap yang bahaya. Ya, masih bisa buat dikejar banget ya sama teman-teman dari GPX. Tadi itu Chell sudah ditemani dengan Cini yang hadir. Ini sih bahaya kalau di Wolf dari tapi Lasik Sanity digunakan untuk escape oleh seorang Valanir. Sementara itu kita lihat Tiara top lane dari Ezreal membantu seorang Chell untuk memukul mundur Nera. Bagus banget. Apakah bakal ditukar sama otot Tiara top lane milik teman-teman dari GPX? Karena kalau kita lihat 4 player dari GPX sudah ada di area bottom lane atau di lane-nya milik Valanir. Oke, bakal dikomit oleh seorang Chell. Sky juga dengan bantuan dari Cincau kali ini kayak bakalan trading turret aja sih. Gak akan ada petukannya, sayang banget dari seorang Valanir udah gak bisa buat defense sih, harusnya bakal dikasih aja karena teman-teman yang lain juga dapetin satu atau turret di arah top lane. Harusnya dikasih aja sama Valanir daripada tadi hampir banget ter-pick off. Oke, ini bisa dibilang trading turret ya, sama-sama nge-trade turret di side lane-nya dan kali ini bermain lagi ke arah mid lane. Langsung dicari vision lagi kali ini Earl yang nggak ada kapoknya, tetap ngebuka vision mencari informasi demi teman-temannya safety. Namun di top lane bisa kita lihat Nera. Nera masih bisa selamat ternyata. Nice banget dari seorang Nera, cukup aware akan hadirnya seorang Chell, tapi kali ini Cincau sudah melihat keberadaan dari Vivian yang bakalan coba untuk disapa aja, dan Turtle kali ini sudah hadir kembali. Akankah di kontekan Vivian terlalu maju? Ini sih Pundul sakit banget berasa ya. Tiap dia kasih sentuhan gitu kan ke teman-teman Bellatrix itu mulai berasa. Tadi kita lihat Turtle bakal di start tapi ada tidak restrict juga dibuka yang masih belum mengenai ke arah siapapun, tapi Chell di arah belakang rusuh banget mas para Nera. Turtle berhasil secure oleh seorang Barat tapi kehilangan Nera kali ini di arah belakang. Sementara itu Valanir masih cukup kuat di arah depan. Sky masih banyak banget darahnya, misalnya seperti yang digunakan tapi ada Vival yang coba menunggu musuhnya. Dua player dari Bellatrix berhasil ke down, 2 tukar 1. Oke, dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sky barusan. Nice targeting dari Chell, namun backup juga dari Sky bukan main-main. Dia berhasil nge-backup juga walaupun memang tadi Nathan-nya berhasil di take down, tapi ya paling nggak Chell-nya juga bisa di take down. Jadi nggak rugi-rugi banget sebenarnya. Gak rugi-rugi banget, tapi sayang banget tadi dari teman-teman Galetron Era kehilangan Turtle dan juga bisa mendapatkan satu orang Nera ya. Gak masalah sebenarnya ditukar. Dan setelah itu kita lihat di top lane Valanir masih coba untuk clearing wave saja dengan berpapasan dengan seorang Cincau. Fire bisa coba digunakan kali ini untuk sekedar clearing wave aja. Ini sih Valanir benar-benar di game terus-terusan ya. Kasih tadi itu digunakan tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Somehow kita di bottom lane terjadi satu ganking dari seorang Link, dibalaskan kematiannya dengan seorang Xbox, tapi Xbox-nya juga berhasil mendapatkan satu kill atas Ruby. Oke, dan kita lihat dari posisi lain tadi Neranya berhasil di pick off juga sama Vival, dimana Vival tadi rotasi ke arah bottom lane dan dia berhasil dapetin kill. Flicker berhasil di bait. Oke, tidak ada Flicker untuk 2 menit ke depan. Sementara mid lane-nya masih bisa di defense. Kali ini map controlnya dipegang lagi sama teman-teman dari Bellatrix. Walaupun kalau kita lihat dari kondisi goldnya Jalan ya. ya ketinggalan memang, tapi ya dengan map control yang oke, dia bisa banget untuk invasi ke arah jungle, bisa banget untuk bikin move yang oke. Sementara kita lihat di mid lane Nera melakukan bait karena sudah ada 2 temannya yang siap. Vivian bakal dikomit kah setengah darah, langsung dikasih yang trofi juga, tapi belum terlalu komit, belum ada defense judgment yang coba dilakukan oleh Pundul. Cukup aman di saya Jasmine juga belum digunakan ya. Orang terakhir itu bahaya kalau defense judgment coba digunakan. Tapi kita lihat Valanir mungkin harus lebih berhati-hati lagi karena gue beberapa kali lihat Valanir di geng dan juga itu bonyok banget. Ini bakalan langsung ke take down aja. Detonasi welcome yang tidak mengenai siapapun. Tadi juga ternyata coba digunakan, Valanir harus mundur terlebih dahulu, tapi Pundul berhasil menarik seorang Valanir dan yes, berhasil
mendapatkan another point kill yaitu dari seorang Paladin. Oh no, di mid lane nampaknya masih ada pertarungan yang terjadi. Cincau coba untuk mengulur waktu dan Turtle berhasil diamankan. Dapat Somblet keluar, coba untuk begitu ke belakang dan sakit damage-nya. Sky bisa membalikan keadaan dan harus mundur dari Vival, menyisakan Cel. Masih bisa mundur nampaknya dan langsung mundur dari semuanya. Ya, bikin banget tadi dari seorang rival ya. Padahal dia dikit lagi itu bisa di take down gitu kan. Tapi dengan ada Tempest of Blade masuk ke arah seorang Nera atau Nathan, itu tadi berhasil memberikan trading damage juga ke seorang rival. Masih bisa kabur, tapi Sky kali ini cukup kuat. Kalau kita lihat ya, Sky ini di team fight bener-bener darahnya kayak berkurangnya paling ikut banget. Kuat banget dari seorang Sky kali ini penggunaan baras jungle-nya. Sementara itu di arah top lane kayak bakal coba di-commit, tapi hati-hati kita melihat pertumpahan darah dari Vivian udah cukup banget. Retract dibuka sakit banget dan berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dan lagi, tapi ternyata ditukar oleh seorang rival. Oke, sementara di mid lane ini kayaknya gila banget sih, dia benar-benar langsung pakai 2 item defense bahkan tanpa tanggung-tanggung. Yang biasa kita suka ngeliat barat jungle pakai War X, namun kali ini Viviannya masih dikejar dan berhasil di kill oleh Purple buff yang bakal dicuri kali ini dalam masalah sepertinya dari Vival. Ketika dia tidak punya purple buff, makanya gerakannya makin tertahan lagi. Yap. Terus kali itu lihat bahkan agro turret aja kayak di TB-in sama si Sky. Satu wave yang mungkin tinggal sedikit lagi nyawa minionnya, tapi bakalan bisa banget buat didapatkan karena ada komit yang cukup baik juga dari Nathan dan adanya Sky. Ini bakal digundulin utara, tapi Vival harus hati lagi. Oke, nggak masalah, sekarang tempo permainannya lagi dipegang sama teman-teman dari ini ya, dari GPX. Tapi kalau kita dari goldnya sebenarnya belum ketinggalan cukup jauh ya. Di menit ke-8 ini hanya terpaut sekitar 1000 sekian saja. Dan teman-teman dari Beraton Era ini masih punya kesempatan banget untuk kebalikin keadaan. Tapi kalau kita lihat mereka udah nggak punya outer turret sama sekali. Sementara dari teman-teman GPX masih ada satu outer turret di arah mid lane. Ini menjadi satu keunggulan ya untuk teman-teman dari GPX ini, setidaknya mereka masih punya outer turret di atas. Ya, sehingga map controlnya masih memang bisa dipegang sama teman-teman dari GPX dengan adanya outer turret di mid lane. Tapi ini berani banget dia dari Vival, dia coba untuk kontes dari purple buff-nya sendirian dan harus mundur. Tempest of Blade mau tidak mau harus dilakukan dari ketarik sama teman-teman dari Cincau dan terlalu offside dari seorang Vival tadi. Usaha yang cukup berani, walaupun kita tahu Link itu dia mobilitasnya tinggi, tapi tidak bisa untuk sendirian dan bahkan itu musuhnya ada semua di situ. Dia tahu musuhnya ada semua di situ, langsung tanpa pikir panjang ini GPX langsung aja start Lord. Sementara dari Ruby-nya harus ke area top lane karena ada satu wave yang mengganggu Vivian. Bakal coba untuk ganggu, Cel juga udah maju di depan mencari Nera karena belakang dan berhasil ter-take down Nera di sana. Cel, nice play, Blast Insanity coba digunakan oleh seorang Palanir, memberikan banyak sekali damage ke arah terutama dari GPX itu sendiri. Dan kita lihat Vivian masih cukup ganggu di arah depan. Dapat sekali dari seorang Vivian, langsung tertahan begitu saja. Bagus sekali dari Vivian. Vival bakal coba dikejar, mungkin enggak, ternyata masih cukup tanky dari semua pemain Beletron yang tersisa. Ini harus ngambil Lordnya dulu sih, Lordnya harus di-clear secepat-cepatnya karena memanfaatkan situasi juga di mana satu pemain tadi ke takedown, dua pemain ke takedown. Harus ngambil Lordnya dulu, diselesain dulu biar nggak banyak minion wave yang gede. Jadi defense-nya nggak terlalu sulit, tapi kita lihat di mana kali ini goldnya mulai diungguli lagi sama teman-teman dari GPX. Yes, betul sekali. Ini sebenarnya GPX masih bisa banget buat dapetin tempo permainannya lagi. Tinggal gimana caranya, bahkan Sky aja dari tadi lu lihat sustain banget, bagus banget dari seorang Sky penggunaan baratnya. Tinggal gimana caranya nih ya, dari Neranya kejaga banget. Karena kalau lu lihat lapu-lapunya bener-bener selalu masuk banget ke arah seorang Nera. Dan kita di sini Cel berhasil untuk memberikan sedikit tekanan di reset, coba dibuka Pundul. Harus mundur sedikit demi sedikit, dapetin satu kill atas Vival kali ini. Bagus banget dari GPX. Cel masih cukup selesai dari depan. Pundul coba menyusul, masuk ke arah Pundul, Pundulnya ke arah belakang lagi ditarik. Ternyata berhasil dapetin 1 poin kill tambahan. Bagus banget dari seorang Pundul. Nice banget dari Pundul, tadi dia dapetin posisi yang oke dan dia nggak buru-buru narik. Ya. Dia melihat link yang datang dari Vival, dia baru menemukan ini target yang pas. Baru akhirnya ditarik dan benar-benar dapetin big kill-nya, yaitu dapetin link. Kali ini coba untuk masuk ke arah inhibitor mid lane, tapi tidak ada fight lagi harusnya. Langsung mundur, Cincau terkena stun namun tidak ada follow up damage tambahan. Masih bisa mundur dan kali di purple buff yang lagi dan lagi coba untuk dicuri. Tidak ada kontes yang coba untuk dilakukan juga. Oke, link tanpa purple buff. Sulit. Tapi kita bisa akuin permainan Sky pakai barat ini luar biasa sih. Dengan adanya bantuan dari Pundul juga sebagai seorang kaja, baratnya jadi makin sustain juga. Sekalinya musuhnya maju gitu, dari Beratron mau maju gitu, diusir sama Pundul, takut
udah kena pressure duluan, bahkan Fundulnya tuh belum narik tapi udah kena pressure duluan gitu. Dan kita lihat dari seorang Nera berhasil mendapatkan satu turret lagi di arah bottom lane milik teman-teman dari Bellator Nera. Kali ini tempo permainan udah dipegang sama teman-teman dari GPX Ladies. Nice play. Oke, sekarang kita lihat nih dengan menyisakan ini bitter turret untuk teman-teman Bellator. Zoning seperti apa yang coba untuk dilakukan sama teman-teman dari GPX, bakal di freeze kah? Kali ini kita bisa melihat posisi dari FIFA. Aduh. Ada top lane. Oke. Cuman untuk ini diusir doang sih. Kalau untuk ngekill mereka butuh Fundul banget. Itu Fundul banget tapi Kena nice banget Cicau, ternyata dengan Donra Moving berhasil mematahkan pergerakan dari Ling. wow, itu tuh banget tadi berhasil terpotong ya. Ternyata rotasi dari seorang rival. Pas banget tadi kepotong sama Cincau. Langsung aja ditarik gitu kan. Gak pakai pikir panjang dan dituret ditariknya. Untung banget dari teman-teman GPX lain di sekali ini. Cincau, wow ini Cincau dia nyegerin ya. memotong lompatnya Ling dengan Donan Walking. Wih itu sih keren banget sih. Bisa Gila, masuk tok-tok calculated gitu. banget ya. Bisa masuk tok-tok. Bisa masuk tok gitu kan untuk gameplay yang cukup menarik. Tapi kita lihat kali ini 4 player dari Bellator harus coba menahan, tapi lagi-lagi kiri atas coba dibuka, memukul mundur. Fundul masih cukup menyeramkan. Oke, masih berhasil untuk di-secure oleh teman-teman dari GPX. Dan kali ini Vivian udah cukup low, harus mundur terlebih dahulu. Ada satu player juga yang masih belum mengenai ke arah siapapun. Wow, ini langsung dicoba lagi untuk pressure yang gak pernah dilepas sama teman-teman dari GPX. Dan kali ini goldnya udah unggul sekitar 5.000. Ini tinggal nungguin Lord aja sih. Rival dengan tidak adanya purple buff ini menjadi PR tersendiri. Dan kali ini zoning out dilakukan mati-matian demi nge-secure satu red buff. Wow, ini kita bakal lihat Lordnya udah muncul. Lihat betul sekali dan gold sudah mulai menjauh ternyata ya, bergerak ke 5.000. Di sini Bellator Nera harus memutar otaknya gimana caranya bisa nyari gold yang mereka udah ketinggalan kayak gini. Lo akan hadir dan coba di zoning aja terlebih dahulu teman-teman dari GPX tadi. Sementara itu kalau kita lihat di minimap Fundul jauh banget ya, coba untuk nungguin. Ini bisa nyulik lagi sih dia. Link mati sih. Kalau emang salah-salah jalan, Linknya bisa mati sih. Gila Fundul sini bos, bukan kaleng-kaleng, dia nge-trapnya sendirian loh. Oke, dan Lord bakal menjadi free Lord untuk GPX sepertinya. Sementara dari Fundul masih mencari posisi yang oke. Hati-hati, ada Cel di belakangnya yang bisa melihat posisi dari Fundul. Dan gak jadi recall nih Celnya nih. Celnya gak ada recall nih. Dia bisa banget untuk ngebait, namun Cicau berhasil menarik posisi dari Valanir. Immortal ya pecah. Bakal di-fight lagi nggak? Ternyata nggak. Harus mundur dulu. Oke, udah mulai tenang ternyata teman-teman dari GPX ini, decision makingnya udah mulai terbaca dengan sangat baik ya, dimana mereka sekalinya bisa ngasih pressure kayak tadi ya, gitu ya, dia bisa mecahin immortal dari orang Valanir, cukup gak mau terlalu overcommit, mundur, reset lagi karena kita lihat Lord sudah hadir di arah mid lane, tapi kalau kita lihat di arah top lane-nya itu belum terdorong wave-nya ya, jadi mereka cuma bisa manfaatkan mid-nya aja. Kali ini coba untuk menzoning teman-teman dari tim GPX lane, tapi ini di arah mid lane kayak berhasil didapatkan dan Valanir akan jadi target dari teman-teman GPX kali ini. Hati-hati di area depan Detonas, welcome. Coba menelan satu player, dimutain ke arah belakang, kali ini berhasil Kacel tertackle tapi enggak, masih berhasil escape. Ternyata ada seorang Cel ke arah belakang. Nice play. Oh sakit banget, hati-hati Ele masih punya flicker, langsung digunakan untuk defensif. Bakal dipaksa seperti Valanir udah gak punya Viraga Armor, minionnya udah mulai masuk, namun Cel mengamuk ke depan, mengincar ke arah siapa? Sky-nya coba dia acak-acak, masih punya mixil expert juga, namun sudah TP Soflet terbuka dari Vival. Cukup berbahaya memang, namun dari Nera fokus untuk endgame, namun harus di take down. Nera berhasil di kill, masih fokus ke objektif dari Cincau, terlalu memaksa seperti harus lebih dikit mundur dari teman-teman GPX. Detonas welcome, dimakan lagi kali ini, dilempar ke turret, masuk dari Cel ke belakang, mengacak-acak posisi teman-teman dari GPX, dan killing spree berhasil diamankan. Masih bisa diacak-acak lagi, Cincau masih bermain dengan I'm Offended-nya, masih bisa bertahan, namun kali ini backup stun yang banget bagus dari Cel, masih ada Bitter Strike dan harus menumbangkan dari Cincau-nya, harus tumbang, double kill Israel, menyisakan 2. Sayang banget tadi ya, terlalu over call ternyata dari teman-teman GPX lagi yang tadi sebenarnya masih bisa buat mundur tapi mungkin terlalu memaksakan, dan ada upaya yang sangat baik tadi. Kalau menurut gua komunikasi harus dibenerin sih, karena kalau lu lihat 4 player dari GPX itu sebenarnya mereka masih coba untuk komit ke arah hero dari Bellator, sedangkan Neranya di kiri sendirian coba fokus ke arah core dan terbaca sama seorang Cini. Akhirnya berhasil di takedown dengan mudah oleh seorang Cini, tapi gak masalah, ini goldnya masih dipegang sama GPX. Paksa banget sih itu sebenarnya, karena kalau kita lihat dari momennya nggak bisa, minionnya udah di clear, terus minion dari teman-teman Bellator udah mau spawn, jadi itu benar-benar nggak bisa. Tapi ya agak sedikit memaksa tadi dari teman-teman dari GPX yang coba untuk nge-end. Dan ini kita bakal lihat nih, apakah ini menjadi momen comeback.
dari teman-teman Beletron, atau ini hanya memperlambat kekalahan mereka aja? Sebenarnya sih kalau misalnya lu lihat dari komposisi Beratron yang sekalinya masuk ya ada Tempest of Blade, terus Sanity, dan juga ada Shell, itu sebenarnya udah hero-hero predator semua, tapi balik lagi cukup kuat dan semakin ke arah late game kali ini kita lihat dari Pundul berhasil menarik seorang Vivian, berhasil menghilangkan setengah darah yang dimiliki Vivian. Sama kita lihat di arah bottom lane sedang terjadi penculikan dari rival ke arah Cincau, coba untuk mundur tapi ada backup juga dari seorang Nera. Track coba dibuat Tempest of Blade kali ini coba untuk memakan 2 player tapi gak bisa. Vival harus mundur terlebih dahulu. Nice play, Vival bisa seenggaknya ngebocorin darah dari 2 player GPX Ladies. Yes, dan dia nge-bait flicker. Neranya flicker dan ini bagus banget, tidak ada flicker untuk dominate ke depan. Berarti Nera ini menjadi target yang sangat bisa di kill, apalagi kita lihat dari Shell tadi yang dimana dia selalu kejar target yang benar-benar pas dan momen masuknya juga benar-benar oke. Ini menjadi masalah tersendiri sih untuk keselamatannya dari Nera. Tapi bagus banget tadi dari Fundulnya ya, dia ngelihat ada Vivian. Tadi lu bilang kan kalau udah di late game gini 1 kill sebenarnya itu penting banget, walaupun timing respawn di menit ke-18 masih belum begitu lama ya. Cuman seenggaknya Uni ngelihat ada Vivian, tarik aja pokoknya siapapun yang bisa mereka didapetin dulu gitu kan. Kita lihat ada Valanir sudah melakukan duel dengan seorang Cicau, tapi tanpa disadari itu Fundul udah siap untuk backup tuh kan di mid lane. Cuma tersisa 3 player aja dari GPX ini, sementara itu dari seorang Nera atau Nathan lagi coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Lord juga sudah hadir kali ini, di reset aja ternyata sama teman-teman dari GPX tadi masih sama-sama untuk setup dan di arah bottom lane. Valanir masih untuk menghadapi 2 player dan ternyata Fundulnya belum keluar. Ini nunggu bagus banget, lagi nunggu lagi. Aduh, terlalu cepet nongolnya. Oke, Tempest of Blade juga satu play yang cukup baik dari seorang Fundul kali ini. Aduh sayang banget, tadi kalau nunggu lebih sabar lagi itu harusnya bisa dapet tuh dari seorang rivalnya. Karena red buff-nya udah kelihatan, red buff-nya ketarik sama ke kanan, namun kali ini Fundul yang bakal coba untuk dikejar dan berhasil di shutdown kali ini dari Fundul. Udah nggak ada tarik, nggak ada Fundul, kali ini Lordnya udah spawn ke arah mid lane. 5 lawan 4, defense seperti apa yang bisa ditunjukkan sama teman-teman dari Beletron. Kita akan lihat sebentar lagi di mana Lordnya udah mulai setengah jalan. Wah ini sih tapi harusnya bisa di defend. Kenapa? Karena dengan adanya Parsha ya, dia buka speeder reflect juga harusnya sebenarnya bisa clear wave, walaupun Lordnya agak sulit buat dihancurkan. Tapi ya wave-nya udah nggak ada, at least bisa mukul mundur dropping teman-teman dari GPX lagi. Sementara itu Shell berani banget masuk ke area belakang. Shell Tanpa disadari Lasisa dicoba dibuka hanya untuk membersihkan Lord saja. Shell di depan cukup kuat, tapi adanya backup juga dari teman-teman yang lain. Vival hati-hati lagi mencari mangsa tuh dari arah belakang. Bakalan coba lihat, tapi dari buka juga Tempest of Blade yang masih belum mengenai ke arah siapapun. Tapi ada wave baru, harus mundur sedikit demi sedikit. Wave masuk dari arah mid, apakah bisa di-commit? Tapi Lasisa Sanity berhasil memberikan beberapa damage ke arah teman-teman dari GPX. Ladies and gentlemen, welcome. Coba menelan 1 player berhasil telan, bakal dimuntahin aja ke arah mana? Shell cukup kuat ternyata walaupun terkena dari Tonas welcome. Dan ada Astrek lagi-lagi coba dibuka kali ini dari Nera yang masih cukup free, tapi kita lihat Fundul sedang dalam perjalanan. Apakah bakal ditahan sampai Fundul nyampe atau bakal reset lagi? Gak bisa sih, ini maksa banget sih. Dia kelihatan banget tadi dari Dinonya, dia maju coba untuk end game dan kali ini masih coba untuk ngambil perform buff dulu dari Vival. Retribution nggak ada, ditarik langsung dan berhasil di kill ternyata Vivalnya. Vival harus down, menyisakan 3 pemain dari Beletron. Langsung fokus untuk clear minion terlebih dahulu. Oke, langsung dikeroyok kali ini, beramai-ramai kali ini. Sudah siap melakukan endgame, nampaknya Detonas welcome, dimakan masuk immune. Shell juga masih terkena stun, namun belum terlalu ada damage yang masuk ke arahnya. Oke, tinggal menunggu 1 wave di mid. Gua rasa tanpa adanya link, bahkan 2 player dari Beletron kali ini gak ada. Harusnya di commit, tadi Nera bakalan coba commit, tapi Vivian menyadari itu. Neranya bakal coba didatengin, tapi udah cukup low banget, ya ampun. Ini gak di NN, Oke Fundul masih cukup kuat, ditarik Vivian masih cukup kuat di arah depan, coba menang, tapi ada Valanir itu coba digunakan untuk membubarkan formasi dari teman-teman GPX Ladies. Gak jadi lagi di end. Masih bisa ditahan, kali ini Shell yang mengamuk ke depan. Ini hanya memukul mundur, namun flicker yang sangat baik. Coba untuk stun karena namun tidak ada damage follow up. Masih bisa selamat juga, nggak ada immortal lagi kali ini. Coba untuk di defense mati-matian dengan 4 pemain yang tersisa. Kali ini Vival udah mau spawn. Ya betul sekali, udah masuk ke menit 21. Ini udah makin ke arah late game, kill 16-15.
ini sih benar-benar bakalan jadi game yang cukup panjang gua rasa karena Bellatrix bagus banget untuk mendefend base yang mereka miliki. Sementara itu kita lihat dari Sky-nya juga udah tebel banget. Kalau lu perhatiin dia sekalinya di team fight itu kayak dicicil sana sini tuh nggak berasa apa-apa. Dia punya 2 item defense yang tadi kita lihat. Sementara itu teman-teman yang lain udah ada Pundul sih perlu diwaspadai. Ada satu player lagi TPS Oblate coba dibuka kali tapi ada seorang Cel lagi-lagi coba masuk ke arah seorang Pundul. Ada backup lainnya dari teman-teman GPX lagi. Sementara itu kita lihat juga udah ada satu tarikan ke arah satu player dan harus kepecahkan di sana Immortal Vivian. Udah cukup low banget apakah akan dikejar tapi Kicau dari arah belakang. Leader Restrek coba dibuka untuk mengusir teman-teman dari GPX di somehow. Kita lihat dari Vivalnya coba melakukan split push dan sudah disadari oleh seorang Pundul. Wow, dan ada satu split push. Perih. Sakit sekali ternyata damage dari Pundul. Ini ketarik sudah pasti mati sih. Pakai Immortal paling obatnya. Nah, obatnya Immortal doang tapi tadi sakit banget dari Pundul ya. Makanya dia berani ngelakuin trap sendirian gitu kan. Oke, ini harus bersabar lagi dengan tidak adanya Vivian. Walaupun memang ada Cel ya, Cel dan Valanir ini bisa jadi frontliner, tapi sosok Vivian juga sangat dibutuhkan. Harus agak sedikit sabar dan dari GPX juga harus sabar sih. Jadi endnya tuh jangan gimana ya, jangan gebuk core terus. Sabar. Sabar, tapi kayak Lord bakalan free sih harusnya gue rasa kalau mau diganggu. Oke, ternyata dari lampu-lampunya dan juga Valanir Cel cukup berani buat mengganggu. Oke, udah mulai terlihat Cel akan masuk ke arah belakang. Kali ini Last Sanity dibuka di area Lord pada speed retract tapi masih berhasil di-secure oleh seorang Detonatus Welcome berhasil menelan seorang Cel bakal dimutain ke arah belakang. Cel menjadi bulan-bulanan warga kali ini dibantu oleh seorang Valanir dan Fire Missile-nya. Tapi juga Kicau cukup kuat. Pundul bagus banget masuk ke arah belakang. Sementara itu Nera berhasil kabur dari incaran seorang Link. Lord sudah hadir di arah mid lane dan bakalan coba di push terlebih dahulu. Minionnya tadi bagus banget Earl sih. Entah gimana bisa berhasil secure di keadaan yang cukup hektik tadi ya di area Lord gitu kan. Dengan ada Last Insanity dari Valanir, Tempest Oblate dari seorang Vival. Tapi kita lihat di sini Feeder Restrict coba dibuka lagi untuk memukul Pundul. Lordnya udah lumayan tebal kali ini. Valanir Last Insanity ke arah belakang hanya untuk menyisir dan men-clear webnya saja. Tapi Vival ada di belakang sedang mencari-cari musuhnya. Detonatus Welcome masih tidak bisa menelan siapapun. Tempest Oblate coba dibuka. Masih ada wave dan juga Lord kayaknya bakal difokusin aja ke arah base dan ini dia satu selamat ternyata berhasil didapatkan oleh GPX Ladies. Wow. Victory! 1 sama skornya dan ya jadi akhirnya push yang dilakukan oleh GPX membuahkan hasil di mana ada beberapa kali percobaan push yang gagal dan yang keluar sebagai MVP adalah Pundul. Ini oke banget sih Pundul dengan angka yang sangat bagus 716. Ini angka yang oke untuk Kaja gitu kan, dimana dia trappingnya bagus banget. Ini benar-benar momen pertama yang dilakukan sama Pundul. Ini adalah momen yang memang membuat dari GPX bisa banget untuk menangin game sekarang, karena memang benar-benar linknya itu nggak terhentikan di awal. Tiba-tiba ketika adanya Kaja dari Pundul yang berhasil dapetin kill di purple buff, itu benar-benar menjadi poin utama dari snowballingnya. Iya, dari seorang Pundul bahkan dia berani banget buat melakukan trapping di arah yang berlawanan sama teman-temannya sendirian ya. Berkali-kali dia coba nyari seorang rival ya, tapi menurut gua worth it karena dari Pundul tadi kita lihat ya, sekalinya Pundul kena ke arah seorang rival itu bonyok banget ya, apalagi kalau ketarik gitu kan. Dan nice play banget Pundul akhirnya di game kedua berhasil menunjukkan performa terbaiknya yang menurut gua luar biasa ya. Lihat damage-nya 117.000 dari seorang Pundul itu, dan participation fight-nya juga cukup tinggi sekitar 76% dari seorang Pundul itu sendiri, bahkan dia paling tinggi ya, berarti dia selalu ada di mana pun dan kapanpun. Yes, dan ini buat coach P ya, bilangin P ini sabar P, jangan end dulu, sabar Tapi sabar lagi. soalnya ya minion masuk dikit maunya end gitu kan, tadi hampir banget